Kita sama-sama saksikan company profile dari PT Publika Scientific Solution. Publika Scientific Solution terletak di My Republic Plaza, BSD, Tangerang. Publika Scientific hadir sebagai solusi publikasi ilmiah, melayani publikasi jurnal nasional ISSN dan jurnal nasional SINTA, serta jurnal internasional seperti Copernicus, EBSCO, DOAJ, dan jurnal internasional bereputasi seperti Scopus dan WOS. Kami memberikan pelayanan terbaik dan jaminan kualitas terbaik. Pelayanan yang kami berikan sudah termasuk templating, proofreading, translate, cek plagiasi, dan revisi minor. Legalitas kami resmi terdaftar di Badan Kemenkumham dengan nomor AHU 04990 AH 0130 tahun 2022. Segera konsultasikan sekarang, kami pastikan naskah Anda terbit di jurnal yang tepat. Oke, baik teman-teman, selamat ya sudah menyaksikan untuk company profile dari PT Publika Scientific Solution. Oke, mari kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Direktur PT Publika Scientific Solution. Kepada Bapak Abi Surya Wijaya, dipersilahkan. Oke, tes. Ada suaranya nggak? Jelas? Ya, ada Bapak, jelas Pak. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta yang kami hormati. Saya Abi Suryawijaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman dalam webinar yang sangat menarik ini. Jago Mendeley dalam 20 menit. Sangat menarik ya. Webinar ini merupakan bagian dari komitmen kami sebagai lembaga publikasi untuk membantu para peneliti dan akademisi dalam menguasai penggunaan aplikasi Mendeley secara efektif dan efisien. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar langsung dari ahlinya, Pak Irfan Aziz. Beliau adalah seorang expert dalam bidang manajemen referensi ya teman-teman, yang telah berpengalaman dalam mendampingi para penulis dan peneliti untuk memanfaatkan Mendeley dengan maksimal. Kami berharap webinar ini dapat memberikan wawasan baru dan keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan oleh para peserta. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Irfan Aziz yang telah meluangkan waktu dan pengetahuan untuk berbagi dengan kita semua. Selamat mengikuti webinar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan lagi kepada moderator. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak saya ucapkan ya kepada Bapak Abi Surya Wijaya atas sambutannya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah webinar pada hari ini. Saya tahu sekali padahal Bapak Abi Surya Wijaya itu orangnya sangat sibuk sekali, teman-teman. Baiklah, tiba saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber inspiratif kita. Beliau adalah seorang editor Sinta yang sangat handal sekali, teman-teman. Sudah expert ya. Baik, halo Bapak, mohon izin apakah sudah bergabung, Pak? Ya, Ya, sudah. alhamdulillah. Ya, selamat pagi Bapak Irfan. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kedengeran ya? Ya, Bapak jelas sekali, Pak. Oke, baik teman-teman.
Bapak pemateri kita sudah bergabung di tengah-tengah kita ya. Oke, langsung saja bisa kita simak dan kita dapatkan ilmunya nih sebanyak-banyaknya dari Bapak pemateri kita. Kepada Bapak Irfan, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam webinar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irfan Aziz. Saat ini kebetulan saya sebagai editor di beberapa jurnal yang terindeks Sinta. Saya merasa terhormat untuk bisa hadir berbagi pengetahuan, dan saya juga berterima kasih kepada panitia Publika Scientific Solution yang telah memberikan kepercayaan ini, sehingga saya dapat berbagi ilmu, saling belajar, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Eh, saya juga terima kasih kepada para peserta yang telah hadir meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, sela-sela kegiatannya masih bergabung pada webinar ini. Saya apresiasi sekali, luar biasa. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang temanya sangat luar biasa. Jago Mendeley dalam 20 menit. Luar biasa. Jadi citasi rapih, auto tembus jurnal Sinta. Ya, itu sungguh luar biasa ya. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan nanti juga bisa luar biasa juga. Dalam 20 menit kita bisa jago Mendeley. Jadi melalui webinar ini saya berharap kita semua dapat mendapatkan wawasan baru yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan naskah ilmiah yang Bapak Ibu sekalian mungkin telah susun, dan sehingga Bapak Ibu mendapat publikasi jurnal Sinta. Jadi ini tekstisnya gimana, moderator? Ini akan saya share screen atau mau di mana enaknya? Ya, boleh Bapak. Baik. Sudah terlihat share screen-nya? Ya, Bapak sudah jelas, Pak. Ya, langsung saja untuk menghemat waktu karena kita ada 20 menit ya di sini. Tapi ya kita fleksibel, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan juga kita open diskusi ya, saling sama-sama menambah ilmu. Jago Mendeley hanya 20 menit. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah mengenal apa itu Mendeley ataupun yang belum juga. Semoga setelah ini bisa langsung mengaplikasikan ilmunya
ke naskah yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Jadi apa itu Mendeley? Mendeley adalah aplikasi manajemen referensi dan citasi akademik yang membantu pengguna untuk mengorganisasi, menyimpan, dan mengutip sumber akademik yang mudah dan efisien. Ini dia untuk peneliti, mahasiswa, atau dosen yang insya Allah sangat membantu. Manfaatnya apa itu bisa menghemat waktu, bisa menjaga keteraturan referensi sehingga naskah yang ingin dipublikasikannya itu rapih di bagian daftar pustaka menurut standar akademik dari Jurnal Sinta. Jadi tujuannya setelah webinar ini mudah-mudahan Bapak Ibu referensi daftar pustakanya jadi bagus, rapi dan teratur. Ya, dalam Jurnal Cinta itu memang standarnya lumayan tinggi ya, karena dari segi template dan isi substansi naskahnya harus sudah tinggi. Begitu pula di bagian referensi daftar pustaka. Nah, si Mendeley ini yang akan membantu supaya daftar pustakanya bisa dipertanggungjawabkan, bisa di cross check beneran ada di sumber-sumber terpercaya. Jadi standar Cita Jurnal Cinta itu ada di salah satunya referensi menggunakan Mendeley gitu. Menggunakan Mendeley dan citasi di jurnal Cinta adalah cara efisien untuk memenuhi standar akademik, menghindari plagiasi dan mempercepat proses publikasi. Bagaimana cara menggunakan Mendeley? Kita mulai dari downloadnya dulu. Gimana? Kunjungi alamat resmi dari situs Mendeley, itu mendeley.com. Kemudian pilih sistem operasi dari perangkat yang digunakan. Dalam artian ini masing-masing gadget mungkin komputer laptopnya beda-beda. Nah, kalau yang Windows yang milih Windows, yang Mac atau Linux juga pilih gitu. Sesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Kalau sudah di-download, selanjutnya diinstalasi. Ketika kita menginstal, cek file downloadnya, klik sesuai dengan petunjuk saja seperti menginstal aplikasi lain sama. Nah, pastikan setelah itu si Mendeley-nya terakses penuh dan terintegrasi pada Microsoft Word gitu. Kalau ingin menyambungkan Microsoft Word dan Mendeley bisa diinstal plugin dari Mendeley-nya. Nanti kita praktek ya setelah ini supaya lebih jelasnya. Nah, ini sekilas saja. Setelah itu kita sesuaikan gaya citasi dari jurnal yang ingin kita tuju. Misalnya di satu jurnal menggunakan stylenya APA atau yang lainnya, nah itu disesuaikan. Jangan sampai si jurnal yang ingin kita tuju eh, gaya referensinya APA tapi kita bukan menggunakan APA. Bisa jadi itu akan tertolak naskahnya. Maka itu penting menyesuaikan citasi, gaya citasi yang digunakan. Nah, dengan Mendeley ini insya Allah akan mudah. Hanya dengan satu kali setting udah semua citasinya akan terubah secara otomatis.
gitu. Nah, bisa jadi dari perjalanannya menggunakan Mendeley ada banyak kendala dan sebagainya. Bisa dipastikan si referensi tidak double atau duplikat. Nah, jika citasinya tidak muncul, maka periksa lagi plugin Mendeley yang pastikan juga dokumen terhubung dalam database Mendeley. Gitu. Jadi ringkasnya proses menggunakan Mendeley itu mulai dari pengunduhan, terus instalasi, hingga kemudian penggunaan Mendeley secara mudah. Langsung kita coba praktek saja karena ini pengantar. Pertama kita coba download dulu. Ya, download di Google. Klik aja Mendeley desktop ini. Nah, itu akan muncul beberapa versi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, pilih saja yang ada installernya di sini. Langsung sini akan diberikan pilihan seperti yang saya sampaikan tadi, yang perangkatnya OS Linux atau Windows bisa sekali dipilih, sesuaikan dengan yang digunakan perangkatnya. Nah, di sini saya menggunakan Windows, maka saya download yang Windows. Klik saja. Nah, jika sudah, akan muncul di file download yang ada di penyimpanan Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Nah, lebih cepatnya saya sudah mendownload sebenarnya. Nah, di sini. Oh, jadi intinya nih akan muncul di file download. Nah, kalau sudah download, diinstal. Setelah diinstal akan ada di desktopnya ini. Ya, singkatnya langsung terinstall. Proses install download ya standar, langsung klik-klik saja. Nah, langsung klik, udah jadi, udah terinstall, kita buka. Nah, tampilan dari Mendeley desktop awal itu akan login. Misalkan Bapak Ibu sudah punya, langsung saja di login. Nah, yang belum bisa mendaftar terlebih dahulu di sini. Saya akan coba eh, sampaikan nih banyak akun yang sudah saya buat. Tapi saya akan coba buat akun baru lagi supaya Bapak Ibu bisa mengikuti step-stepnya sesuai dengan yang berlaku ya. Klik di sini dan daftar dan email yang ingin digunakan. Pakai email yang baru supaya bisa dipakai. Soalnya kalau
email yang sudah pernah digunakan, maka akan gagal untuk registrasinya. Tapi kalau sudah punya, langsung login juga bisa. Setelah masuk, langsung ke registrasi. Isi nama, sebentar ya. Intinya di sini simak. Ya, isi nama masing-masing, nama saya. Pastikan password yang digunakan lengkap, artinya kuat, tidak simpel gitu. Bebas passwordnya mau apa aja. Saya coba pakai. Nah, ini masih fair ya, artinya masih sedang. Maka ditambahin lagi bisa dengan penuh. Seperti ini. Nah, baru strong. Usahakan mengisi passwordnya sampai strong. Nah, di sini di checklist. Di sini juga bisa di checklist kalau ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Mendeley. Tapi saya sarankan tidak usah, karena nanti akan masuk ke email dan menu-menu inbox. Jadi langsung saja register. Sudah? Kalau sudah, kembali ke aplikasi Mendeley di sini. Ingat-ingat password yang tadi dipakai, jangan sampai lupa, karena nanti akan tidak bisa masuk. Sudah, kita sign in. Lah, sudah. Tadi. Tar. Sudah. Oke, berhasil. Masih loading. Nah, ini adalah tampilan eh, Mendeley yang bisa digunakan teman-teman. Jika ada pengumuman ini, artinya sudah berhasil. Nah, karena di laptop saya sudah terplug in, bisa langsung close. Tapi misalnya belum, maka Bapak Ibu bisa menginstal dulu pluginnya di Microsoft Word di bagian ini, Tools. Nah, di sini. Di sini diinstal Microsoft Word plugin. Ini naskah yang contohnya yang sudah ada pluginnya. Nah, misalnya belum, kita coba uninstall dulu. Si naskah bakal hilang.
Bentar, kita close dulu naskahnya. Karena ini sudah ya. Ini ada. Nah, di close kita install. Intinya kalau misalnya belum akan tampilannya di sini tidak ada. Ya, tempat dari Mendeley ada rank di referensi. Nah, kan nggak ada karena tadi sudah di uninstall. Nah, ketika kita mau munculkan lagi, kita balik ke tools, install. Nanti akan muncul. Jangan lupa di sini karena nanti ketika sudah download, sudah install tapi belum dikoneksikan, maka ya tadi akan tidak terkoneksi antara naskah yang pengen di Mendeley sama aplikasi Mendeley-nya. Sudah, otomatis si naskah akan terclose karena ada perubahan di plugin-nya. Gitu. Kita cek lagi apakah sudah ada dan ada. Nah, ini kalau sudah terkoneksi, maka si Mendeley sudah siap digunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Kita coba di naskah ini. Pertama, kita cari dulu naskah referensi. Nah, ini kan belum ada Mendeley-nya. Cirinya yang pasti kalau belum termendeley si referensi belum apa ya terbold gitu. Kalau sudah ada mah bakalan muncul tandanya. Kita coba di sini cek naskahnya di daftar pustaka. Nah, sesuaikan dengan di isi naskah. Kalau GoFur ya di naskahnya di daftar pustakanya juga GoFur. Nah, di sini kita cari referensi GoFur di Google Scholar. Nah, ini. Copy sesuai dengan judul, nama, dan lain sebagainya. Nah, sudah ada di Google Scholar, maka kita pilih sheet, ini, site. Nah, kalau sudah site, maka download di RefMan. Nah, kalau sudah download di RefMan, maka muncul di sini. Kalau sudah ada di download, kita masuk ke add file. Tadi ini ya, cek. Nah, masuk ke database Mendeley yang kita miliki. Di situ koneksikan ke naskah, ke naskahnya. Nah, tempatnya mengkoneksikan naskah itu bukan di sini, bukan di daftar pustaka, malah justru di bagian isi naskah.
Di sini sesuaikan tempatnya. Kita ganti yang sebelumnya tidak ada Mendeley, ganti dengan yang sudah ada Mendeley. Go to Mendeley, pilih, dan site. Sudah. Kalau sudah, akan ini hasilnya. Akan ada di tandanya itu terbold kalau di blok. Nah, kalau sudah ada di bagian isi naskah, maka munculkan di daftar pustakanya dengan cara insert bibliografi. Nah, itu otomatis akan terindeks, terinput di naskah yang kita punya. Nah, ini masuknya ke citasi gaya APA. Bisa kalau mau merubah gaya, klik di sini. Pilih saja misalnya gaya Vancouver misalnya. Makanya akan otomatis tuh. Nah, ini tuh terkoneksi antara daftar pustaka sama isi dari naskah tadi akan berubah. Jadi nggak perlu repot-repot edit sana sini, otomatis. Nah, ini jadi berubah satu. Begitu. Itu mungkin cara menggunakan Mendeley dari awal sampai terinput di naskah. Begitu seterusnya. Mau nyari apa lagi naskah, referensi apa lagi banyak, bisa dengan cara tadi. Copy, cari di Google Scholar, download Refman, dan input ke aplikasi Mendeley. Caranya tuh, download Refman, kemudian input ke aplikasi Mendeley. Insya Allah, kalau sudah menggunakan Mendeley, referensi, daftar pustaka, dan citasinya akan otomatis teratur dan rapi. Gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, saya harap materi tadi tidak hanya menambah wawasan, tapi juga dapat memberikan nilai dan manfaat praktis bagi Bapak Ibu sekalian dengan bisa publikasi naskahnya di Jurnal Sinta. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Publika Scientific Solution atas undangan dan fasilitasnya, serta dengan penuh perhatian juga saya ucapkan terima kasih pada para peserta. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Sampai jumpa. Dan setelah ini ada sesi tanya jawab ya, atau diskusi. Silakan. Oke, Saya baik. kembalikan ke moderator. Ya. Baik, Bapak, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Irfan atas materi yang telah diberikan hari ini ya, Pak ya. Baik, teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa langsung raise hand atau bisa juga menyampaikan kolom chat ya. Baik, teman-teman, silakan. Kami buka 3 pertanyaan ya, teman-teman ya.
Ya, teman-teman boleh raise hand ya. Oke, saya Mbak mau bertanya. Saya Iya, Subhan. monggo Bapak. Baik, Pak. Iya, iya baik. Terima kasih Pak Irfan Aziz dan Mbak moderator kesempatannya. Jadi eh, apa mendelay buat saya ini adalah sesuatu yang baru dan saya dosen dan sampai saat ini belum ada yang apa hasil penelitian saya rencana mau terbitkan di jurnal yang terindeks Scopus. Pertanyaan saya, apakah Mendeley ini juga digunakan untuk jurnal-jurnal selain di Sinta, Pak? Apakah sama seperti tadi prosesnya atau mungkin ada yang berbeda ketika misalnya di jurnal yang non Sinta untuk penggunaan citasinya maupun referensinya? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Bapak, iya. Baik, Pak. Izin langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya, Pak? Langsung dijawab saja, Pak. Apa gimana? Bapak Dijawab Irfan? langsung. Oke. Baik, Pak Irfan. Ya, pertanyaannya eh, terkait referensi ini akan bisa di jurnal mana? Nah, sebenarnya basic dari Mendeley bisa digunakan di jurnal manapun, entah itu Sinta ataupun non-Sinta. Bahkan di Scopus sekalipun bisa diterima karena si Mendeley adalah satu aplikasi tools yang merapikan daftar pustaka. Nah, ketika daftar pustakanya sudah rapi dan tersusun dengan standar akademik yang bagus, otomatis akan menjadi nilai tambah gitu. Maka jurnal Sinta sekalipun pengennya pakai Mendeley, apalagi yang non Sinta, bahkan diskon berlaku penggunaan Mendeley untuk daftar pustaka yang ada pada naskah yang ingin dipublikasikan. Jadi semuanya bisa gitu. Iya. Terima kasih Hmm, Pak Subhan atas pertanyaannya. iya. Ada Makasih lagi? Pak Irfan. Ya, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Irfan ya. Baik teman-teman, ada lagi selanjutnya? Budit. Ya, boleh raise hand atau boleh ketik di kolom chat ya. Oke, baik. Silakan Kak Nur. Boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf, saya off cam. Jadi Bapak, selama ini kan saya memasukkan referensi secara manual ya Pak ke Mendeley. Mulai dari upload dokumen dan input informasinya juga secara manual. Nah, apakah hasil daftar referensi dari yang Bapak sampaikan, yaitu dengan cara download Riffman dengan cara input manual akan berbeda, Pak? Lalu yang pertanyaan yang kedua, biasanya untuk citasi juga saya kan mencantumkan halaman ya, Pak. Tapi itu saya edit manual, Pak. Tapi kadang
Setelah beberapa lama, nomor halaman yang telah saya edit itu hilang, Pak. Apakah ada cara lain, Pak? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Ya, oke baik. Terima kasih kepada Kak Nur ya. Oke, baik Bapak Irfan, boleh dijawab Pak. Ya, ya ringkas tadi dua pertanyaan, yaitu apa beda dengan yang biasa dipakai tanpa Mendeley atau yang pakai Mendeley, apa bedanya? Sebenarnya eh, di aplikasi Mendeley ini itu membantu penyusunan mulai dari stylenya tadi eh, sudah sesuai standar akademik ya. Nah, ketika kita menggunakan referensi berdasarkan kita ketik sendiri atau catat dari kopi dari sendiri, nah itu kekurangannya bisa ada typo, ada salah-salah kata ya. Nah, kalau di Mendeley, dia kan otomatis. Nah, otomatis itu sudah sesuai standar akademik. Maka lebih mudahnya dari penyusunan referensi daftar pustaka kan harus sesuai misalnya huruf abjadnya, terus sumber tahun referensinya ya kan. Nah, kalau di Mendeley kan otomatis. Nah, itu yang memudahkan daripada kita copy paste yang belum tentu itu sesuai dengan standar akademik gitu. Nah, pertanyaan keduanya tadi mau sumber halaman suka hilang. Nah, kalau pakai Mendeley mah enggak. Karena di Mendeley kan otomatis dari mulai nama penulis sampai terakhir apa publikasi di mana jurnalnya, sumbernya, nah itu udah terpercaya. Mungkin saya akan share lagi tadi eh, share screen lagi tentang tadi hasil dari referensi Mendeley. Akan ada bedanya. Tadi kan saya ini yang belum di Mendeley ya. Nah, ini kan. Tadi, nah ini. Nah ini tuh si hasil dari yang Mendeley. Nah bisa jadi kalau yang belum di Mendeley ininya belum ada atau ininya beda gitu. Nah ini kan otomatis ada. Ini nomor halaman, ini tahun, ini eh, penerbitnya gitu. Nah, kalau mau diganti gaya aplikasinya, daftar pustakanya juga mudah. Nah, itu sih sebenarnya sangat membantu di otomatisasinya. Kalau yang manual bisa lebih repot ya kan, ganti satu-satu. Nah, di situ. Nah, yang kedua tadi halamannya suka hilang. Kalau di Mendeley insya Allah tidak akan hilang karena dia otomatisasi. Begitu sih. Itu mungkin Kak. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, baik. Mohon izin Kak Nur, apakah sudah cukup? Sudah cukup, Kak? Ya, baik. Terima kasih Kak Nur dan Bapak Irfan. Oke, teman-teman, ada lagi? Ya, sebetulnya tadi Kak Nur tuh satu orang tapi pertanyaannya dua. Mantap sekali Kak Nur. Jadinya tiga ya. Dua dari Kak Nur dan satu dari Bapak dosen Subhan. Ya, ada lagi teman-teman? Silakan boleh raise hand atau ketik di kolom chat juga boleh ya. Halo, halo.
Ya, halo Bapak. Ya, silahkan Kak Wita Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa bertanya. Eh, saya bertanya di sini untuk narasumber ya. Saya menggunakan Mendeley di sini sudah lama ya. Tidaknya udah lama lah ya. Karena sudah digunakan juga untuk artikel saya yang akan diterbitkan juga, yang sudah diterbitkan juga. Jadi di sini permasalahan saya ada di Mendeley yang sangat meribetkan, enggak meribetkan juga sih, tapi ada ribetnya gitu ya dengan Mendeley gitu. Eh, di sini saat kita upload referensi yang kita dapat dari jurnal baik itu Sinta atau OJS ya, eh, terkadang nanti kita input ke Mendeley, eh, terkadang itu tidak terbaca juga semua gitu. Artikel referensi yang kita dapat itu baik itu dari Sinta atau OJS ya, yang belum tersinta ya. Terkadang di Mendeley itu tidak terbaca judulnya, kadang judul itu berantakan. Di Mendeley juga nama apanya penulisnya serta apanya nomor volume dan nomornya ya. Nah, nomor sama volumenya. Jadi kadang kita ngedit lagi di Mendeley-nya, di aplikasi Mendeley-nya gitu ya. Itu agak sedikit ribet juga gitu, sedikit apa juga gitu, apa namanya tuh, nambah kerjaan kita juga, tidak otomatis langsung terbaca gitu. Di sini untuk Bapak Irfan, bagaimana solusinya bisa artikel tersebut yang memang ada juga artikel itu tidak terbaca sama Mendeley-nya gitu. Untuk judul, nomor volume, volumenya sama nomornya terkadang sama penulisnya gitu, berantakan gitu. Untuk Pak Irfan bagaimana solusinya gitu? Karena kita juga harus ngetik ulang lagi gitu di Mendeley gitu. Gimana Pak? Udah? Ya, oke baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Wita Yulianti ya atas pertanyaannya. Oke, baik. Mohon izin Bapak Irfan, boleh langsung dijawab, Pak. Ya, terima kasih untuk Kawita atas pertanyaannya. Ya, ini jadi emang Mendeley juga belum sempurna ya, artinya masih ada kekurangan di error yang bisa terjadi. Nah, kalau saya biasanya ada masalah terkait input eh, sumber yang aku baca, entah itu nama atau tahun atau judul, itu biasanya memang apa ya, kayak kekurangan si aplikasi Mendeley-nya. Kalau tidak otomatis, ini sudah mungkin sudah yang terbaik yang Mendeley bisa lakukan. Nah, biasanya kalau error kayak gitu, mungkin dari sumbernya, mungkin juga dari eh, jurnal yang ingin disitasinya. Jadi kalau dari Mendeley kan dia basisnya data disimpan ke aplikasinya dia. Nah, kalau datanya dari sumber yang diambil emang kurang, emang tidak lengkap, yang ada di Mendeley ya dapatnya tidak lengkap juga. Maka mungkin untuk Kawita ya solusinya yang bisa disampaikan mencari sumber-sumber yang sudah lengkap gitu. Kalau Gitu tidak Pak. ingin Benar, repot, benar kalau juga Pak. Kadang kurang
kita udah download juga di jurnalnya gitu di Mm-mm. web jurnal kadang itu kan kadang kita pas download itu kan bukan sesuai Mm-mm. dengan nama filenya kan bukan sesuai dengan nama yang dari apanya dari jurnal yang artikel itu kan jadi terkadang nanti yang kita download tuh tulisannya nama filenya kan berbeda gitu kan kadang kita upload ke Mendeley Ya, kita input ke Mendeley itulah nanti berantakan tuh pas kita ngetik gitu kan ngetik ulang kita lihat dulu mm-mm. siapa apa judulnya apa volumenya Iya, nomor berapa kan kita lihat iya, perhatikan itu yang paling kalau terkadang iya, itu ya itu yang masalahnya yang paling agak iya, ribet lah gitu. betul. sama dengan Memang iya. sama Jadi dengan kita kalau input manual di Word jadinya manual, gitu kan. betul, betul. Emang kalau Mm-mm. kita tidak sesuai dengan sumber yang ada di Google Scholar misalnya, emang kadang suka acak. Nah, maksudnya kalau udah kayak gitu, ya udah mau nggak mau emang kita manual. Cuman tadi lebih ke mencari sumbernya itu dari yang sudah ada di Google Scholar misalnya, begitu. Karena emang kalau insya Allah kalau di Google Scholar mah sudah tertata dengan rapi tanpa ada kekurangan. Karena itu kan basisnya kita data langsung ke sumber yang di Google Scholar masuk ke aplikasi Mendeley yang dia menyimpan sesuai yang ada di sumbernya, sumber Google Scholar. Kalau dari sumber lain, misalnya yang tidak ada di Google Scholar, ya bisa jadi itu emang harus manual. Begitu sih, Kak. Saya juga suka tidak ada jadi Google Scholar-nya gimana. Ya udah, mau nggak mau kita input manual di Mendeley. Tapi tetap harus melalui aplikasi Mendeley supaya nanti otomatisasinya berjalan. Begitu. Mungkin itu sih. Kalau di maksudnya maaf ya Kak, kalau di Garuda kan kadang kita tidak di websitenya jurnal, kadang di Garuda ada, kadang di yang lainnya selain Garuda gitu ada juga selain dari Garuda itu kan. Nah, terkadang di Garuda juga ada juga masalah Pak gitu kan. Itu yang masalah yang kita dari dulu saya buat ini kenapa? Apakah Mendeley harus premium kah gitu? Bisa tertata Hmm, dia rapi kan ya. buat kita jadi eh, masalah gitu lama juga. Kemungkinan itu I- mungkin masalah dengan Mendeley-nya kali ya Pak karena mungkin kekurangan ya Iya, itu dari dulu mungkin iya. eh, jadi terima kasih mungkin ya jawaban untuk dari Bapak ya terima kasih banyak. Oke terima Iya kasih. Kak, iya Kak Wita. Jadi emang itu kekurangannya. Jadi ada kalanya sumber yang didapat itu memang kurang, masuk ke Mendeley juga jadinya kurang, ya udah mau nggak mau harus kita tambahin manual gitu ya kan. Kembali lagi sih, pada dasarnya Mendeley adalah alat membantu kita untuk merapikan. Ketika sudah dibantu alat tapi masih kurang, ya kita sebagai yang mengoperasikannya ya mau nggak mau harus manual gitu. Kembali lagi sifatnya aplikasi kan masih banyak kekurangan gitu. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak Irfan dan terima kasih juga Mbak Wita atas pertanyaannya. Oke, tadi sepertinya ada satu lagi yang ingin bertanya. Bagaimana Pak? Apa bisa dilanjutkan atau gimana? Lanjut. Lagi ya? Ya. Tadi ada dari Bapak. Sepertinya tadi Bapak ada yang ingin bertanya ya Bapak ya? Aku. Ya, silakan. Aduh, siapa nih ya namanya ya? Kakak siapa nih?
Ya, Kakak silakan boleh langsung ke pertanyaannya, Kak. Ya, boleh disampaikan. Halo? Iya, langsung Kak, boleh Kak? Iya, boleh. Ya, kakak siapa nih? KRAJ mau nanya Kak. Boleh satu lagi pertanyaan ya Kak ya? Ya, ini ada di kolom chat ya. Oh ya, nanya link absen. Link absen akan di-share ya Kak. Ya, berakhir acara, link absen akan di-share. Oke, baik. Ada lagi teman-teman? Tadi sepertinya ada ya satu lagi ya, malu-malu ya. Atau barangkali ini Pak siapa yang namanya Pak Edi, barangkali ada yang ingin ditanyakan Pak Edi. Terima kasih Bu Moderator. Sementara tidak ada. Oke, baik Bapak. Barangkali tidak ingin on mic ya, boleh banget diketik aja di kolom chat. Ya, kami tunggu 1 menit ya Kak ya. Mohon tanya ini sampai jam berapa ya, moderator? Ya Bapak, sampai jam 11.30 ya Pak. Iya Bapak, ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Khairun Najib. Seperti ini Pak pertanyaannya, bagaimana menambahkan nomor halaman di dalam citasi kita? Seperti itu Pak. Baik, saya akan sampaikan cara menambah nomor halaman. Kita share screen lagi. Jadi untuk menambah nomor halaman, kita coba di sini. Tadi kan sudah 2 yang masuk. Yang Rusbiantoro ini kita coba tambahkan nomor halamannya. Misalnya kita coba di naskah ini. Apa di sini ya? Seperti biasa, insert citasi atas nama Pak Rusbianto tadi. Langsung site. Nah, di sini akan otomatis terinput. Ya, kalau berhubung di sini sudah ada halamannya, nah kalau ini kan belum. Nah, kita tambahkan halaman untuk Pak Gofur. Buka aplikasi Mendeley-nya, kita edit di sini. Ini kan ada menu. Nah, dengan Pak Gofur nggak ada, nah kita tambahin di sini. Bisa, misalnya hanya 5051. Nah, di sini langsung edit, ditambahkan. Kalau sudah, langsung aja klik, kan sudah ada halamannya.
Kalau sudah, kita refresh. Apakah sudah muncul? Nah, muncul sini halaman 5051. Jadi E-nya di bagian ini. Bisa menambahkan tahun, kalau tahunnya belum ada, bisa volume, isu, dan lainnya. Jadi itu sih. Mungkin itu. Kak. Ya, Kak Gabriela, itu cara untuk menambahkan halaman di Tasik menggunakan Mendeley. Ya, baik Bapak Irfan, terima kasih atas jawabannya ya Pak ya. Oke, baik teman-teman, berhubung waktunya sudah cukup ya, sudah habis. Nah, mungkin kita bisa cukupkan. Mohon maaf banget nih untuk teman-teman yang bertanya tapi belum bisa dijawab, boleh kontak WA admin atau nanti ada webinar next selanjutnya ya teman-teman. Tuh. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri atas materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi manfaat dan di kemudian hari bagi kita semua ya. Terima kasih juga nih kepada para peserta yang sangat antusias dalam mengikuti webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga buat peserta yang sudah bertanya ya. Terima kasih Bapak. Oke, sebelum saya akhiri, saya izin mengingatkan kembali ya untuk teman-teman mengisi link absensi yang tersedia di kolom chat. Teman-teman, mohon izin apakah sudah ada untuk link absennya di kolom chat? Sudah sudah di-share ya teman-teman ya. Oke, siap boleh diisi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri acara ini boleh semuanya on cam untuk kita foto bersama ya. Gimana ini? Foto bersama ya teman-teman. Oke teman-teman, kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3.